Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Trisakti akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah karakter building. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Yanika Aloina Meliala. Perkenalkan, nama saya Vicky Maria Silalahi. Perkenalkan, nama saya Armika Rani. Perkenalkan, nama saya Talita Lubri. Perkenalkan, nama saya Natasha Malia Putri. Perkenalkan, nama saya Isra Putri Kameli. Saya Dian Imani Setiasi. Perkenalkan, nama saya Gadis Nurlaili. Kami akan mempresentasikan materi tentang Sustainable Development Goals dan isu keprihatinan bangsa Indonesia. Di sini kami akan membahas ruang lingkup Sustainable Development Goals tentang pendidikan berkualitas. Pentingnya pendidikan berkualitas. Pendidikan merupakan satu aspek seseorang dapat mencapai tujuan yang dimilikinya di masa depan. Mendapatkan pendidikan yang baik dan layak menjadi suatu hak yang harus dimiliki oleh setiap orang sejak lahir. Tak hanya sekedar pendidikan, namun seseorang juga memerlukan pendidikan yang berkualitas hingga menghasilkan ilmu dan pengalaman yang tak hanya berguna untuk dirinya sendiri, namun juga untuk lingkungan dan orang lain. Pendidikan berkualitas sendiri mampu membuat seseorang menjadi lebih kompeten dan terampil dalam bidangnya. Sedangkan sebaliknya, jika seseorang itu tidak mendapatkan pendidikan yang tidak berkualitas, maka akan menghasilkan kemampuan yang tidak memadai serta tidak adanya keterampilan yang dia miliki untuk diimplementasikan dalam dunia pekerjaannya nanti. Adapun beberapa alasan yang menjadikan pendidikan berkualitas itu sangat penting didapatkan oleh setiap orang dalam menempuh pendidikannya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan dalam diri. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi yang dimiliki. Yang ketiga, mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yang keempat, membangun karakter yang baik dalam diri. Dan yang terakhir, memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik seperti dalam hal perekonomian. Keadaan atau kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat anak yang putus sekolah atau bahkan tidak duduk di bangku sekolah sama sekali. Tak hanya itu, keadaan yang memprihatinkan juga terjadi karena banyak sumber daya manusia di Indonesia yang belum memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai. Dapat dilihat bahwa pendidikan yang tidak berkualitas maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas juga. Berikut ini 2 penyebab utama yang menjadikan rendahnya tingkat pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang pertama, tingkat pemerataan pendidikan yang masih sangat rendah. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat padat. Kurangnya konsentrasi pemerintah terhadap pemerataan pendidikan, khususnya di daerah atau wilayah kecil di Indonesia, menjadikan banyak daerah yang belum mendapatkan tingkat pendidikan yang berkualitas untuk masyarakatnya. Hal ini kita dapat lihat bahwa adanya kesenjangan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa terhadap sekolah-sekolah yang ada di Pulau Papua atau di beberapa daerah terpencil di Indonesia. Penyebab utama yang kedua yaitu pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. Walaupun saat ini banyak sekali murid-murid berprestasi yang membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional hingga melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin hingga ke luar negeri, namun pada kenyataannya di balik itu semua masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting karena tidak menjamin masa depan yang akan didapatkannya. Pola pikir seperti inilah yang juga menghambat pendidikan
di Indonesia untuk menjadi pendidikan yang berkualitas. Karena untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Cara menciptakan dan meningkatkan pendidikan berkualitas. Dengan melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan, tentu membuat semua pihak harus berpikir dan bekerja sama untuk memperbaiki keadaan atau kondisi pendidikan yang buruk di Indonesia. Tak hanya bagi pemerintah, namun kita sebagai masyarakat juga perlu melakukan upaya baik, upaya kecil maupun upaya besar untuk bisa memberikan partisipasi atas kepedulian kita terhadap pendidikan di Indonesia. Menciptakan dan meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masa depan negara Indonesia yang lebih baik. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas para tenaga pengajar. Tingkat kualitas ilmu yang diberikan dalam suatu pendidikan bergantung pada tingkat kualitas pengajaran yang diberikan oleh tenaga pengajarnya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pengajar, yaitu yang pertama, meningkatkan syarat minimal jenjang pendidikan bagi tenaga pengajar S1, S2, S3. Yang kedua, memberikan pelatih atau penataran kepada para pengajar. Yang ketiga, mengikut sertakan para pengajar dalam kegiatan seperti seminar dan workshop dan lainnya. Yang keempat, memberikan kursus pendidikan kepada para pengajar. Yang kelima, menuntut meningkatkan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pengajar, seperti guru matematika, tidak hanya harus kompeten dalam bidang matematika, namun juga harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Dalam upaya ini, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang memadai berupa sarana dan prasarana yang tak hanya harus banyak untuk mencakup, namun juga harus berkualitas dengan baik. Dengan adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana yang berkualitas yang diberikan untuk jalannya pendidikan, maka akan menunjang tinggi pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, melakukan acara atau kegiatan dengan tema pendidikan di berbagai daerah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa saat ini masih banyak orang yang memiliki pemikiran sempit terhadap pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah pola pikir tersebut. Salah satunya dapat dilakukan acara atau kegiatan seperti seminar, workshop, atau camping dengan tema yang mengangkat tentang pentingnya sebuah pendidikan. Yang keempat, melakukan pemerataan pendidikan di setiap wilayah di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya milik anak-anak yang berada di kota-kota besar, namun juga merupakan hak yang dimiliki oleh anak-anak yang tinggal di kota-kota kecil atau terpencil. Pendidikan harus terus berupaya untuk memberikan keadilan pendidikan terhadap seluruh anak-anak di Indonesia. Lakukan pemantauan pendidikan di setiap wilayah, khususnya wilayah kecil atau terpencil, untuk mencari tahu permasalahan terkait pendidikan di Indonesia tersebut, lalu melakukan solusi perbaikan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Isu keprihatinan bangsa Indonesia salah satunya korupsi. Penyebab korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu kasus yang tidak lagi asing terdengar di negara kita, negara Indonesia. Setiap tahunnya para pejabat atau pemerintah pasti tak luput dari yang namanya terjerat kasus korupsi. Maraknya kasus korupsi yang terjadi dari waktu ke waktu tentu membuat tanda tanya besar tentang sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari seseorang melakukan korupsi. Penulis Jack Bologna mengungkapkan faktor penyebab korupsi dalam sebuah teori yang dinamakan dari teori GON. GON merupakan singkatan dari greedy atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Pada dasarnya, teori GON menjelaskan bahwa penyebab dari seseorang melakukan korupsi adalah karena sifat keserakahan atau ketidakpuasan yang dimiliki oleh seseorang atas apa yang telah dimilikinya. Dari sifat keserakahan yang dimiliki, lalu ditimpal dengan adanya kesempatan, maka terjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi.
Setelah keserakahan dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ia memiliki gaya hidup yang berlebihan sehingga mengharuskannya membutuhkan biaya hidup yang banyak untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu menimbulkan efek jerah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan penyebab terjadinya korupsi yang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor penyebab internal: 1. Sifat tamak atau serakah dalam diri. 2. Gaya hidup yang konsumtif dan berlebihan. 3. Moral yang lemah. Faktor penyebab eksternal: 1. Aspek sosial. Seseorang dapat melakukan korupsi akibat tekanan sosial yang diberikan kepadanya, seperti tekanan untuk mencapai tingkat kesuksesan ekonomi yang tinggi. 2. Aspek politik. Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menjogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya. 3. Aspek hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi membuat semakin maraknya seseorang berani melakukan korupsi karena hukum yang diberikan tidak memberikan efek jerah. Aspek ekonomi. Faktor ekonomi sering disebut sebagai faktor utama terjadinya korupsi. Namun pada kenyataannya, kebanyakan kasus korupsi melibatkan para pejabat yang jelas memiliki kekayaan yang sangat mencukupi. Maka kembali lagi pada dasarnya adalah sifat atas keserakahan dan ketidakpuasan yang dimiliki oleh mereka. Aspek organisasi. Organisasi yang menjadi tempat dan pelaku koruptor berada juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi. Biasanya organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen. B. Upaya strategi pemberantasan korupsi. Dari data yang diketahui bahwa dari periode tahun 2014 hingga sekarang jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai sebanyak 618 kasus. Transparency International Indonesia telah merilis indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Hal ini tentu menjadi keprihatinan yang sangat tinggi bagi masyarakat Indonesia karena korupsi telah menjadi masalah yang kompleks dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat kasus korupsi yang terjadi juga menjadi perhatian besar untuk masyarakat dan pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut ini beberapa strategi yang harus dilakukan dalam upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama ialah strategi referensif. Strategi referensif merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret atau membawa para pelaku korupsi atau koruptor ke meja hijau pengadilan. Hampir sebagian dari kasus korupsi yang terjadi dapat terungkap karena adanya pengaduan dari masyarakat. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi represif dilakukan untuk memberikan rasa jerah kepada para koruptor dan memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Berikut ini tahapan yang dilakukan dalam menjalankan strategi represif. Ialah yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat atau KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, kedua proses penyelidikan, ketiga proses penyidikan, keempat proses penuntutan, dan kelima eksekusi hukum. Perbaikan sistem. Perbaikan sistem dilakukan sebagai upaya pemberantasan korupsi agar seseorang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Maraknya kasus korupsi di Indonesia, salah satunya adalah karena banyak sistem di Indonesia yang memberikan peluang untuk seseorang dapat melakukan aksi tindakan korupsi. Dengan adanya sistem yang lebih baik, maka
akan meminimalisir peluang untuk seseorang melakukan korupsi. Contoh perbaikan sistem yang dapat dilakukan yaitu: 1. Mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, melakukan modernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Edukasi dan kampanye agar tidak mau melakukan tindakan korupsi. Memberikan edukasi dan kampanye merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi sebagai strategi pembelajaran pendidikan karakter. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa dasar dari seorang melakukan korupsi adalah karena faktor internal, yaitu adanya sifat keserakahan yang dimiliki untuk bisa mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Oleh karena itu, pemberian edukasi dan kampanye tentang anti korupsi perlu dilakukan untuk menetapkan sifat-sifat serakah dan tamak yang ada.